Reformasi Gereja. 1. Pengertian reformasi gereja atau latar belakang. Reformasi gereja adalah sebuah gerakan pembaharuan terhadap Gereja Katolik Roma. Pembaharuan tersebut mencakup ajaran, praktik, hingga struktur. Pada abad ke-14, seorang raja Prancis yaitu Raja Philip IV yang meminta antara tahun 1285 sampai 1314 memiliki ambisi untuk memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan lain, termasuk Paus, berhak ikut campur dalam pemerintahan Prancis. Meskipun begitu, Raja Philip IV dijuluki Philip the Fair. Julukan ini secara tidak langsung merupakan sindiran karena penampilannya yang sangat tampan justru tertolak belakang dengan sifat buruknya selama memimpin kerajaan. Raja Philip IV juga meminta kelurus atau golongan rohaniwan agar membayar pajak kepada negara. Padahal sejak abad gereja dibebaskan dari membayar pajak atau aturan tersebut akhirnya memicu konflik antara Raja Philip IV dengan Paus Bonifasius VIII. Paus pun mengeluarkan bule atau surat keputusan yang melarang raja memungut pajak pada kelurus tanpa persetujuan Paus. Raja Philip IV kemudian membalasnya dengan melarang gereja dan negara mengirim derma atau pemberian berupa uang atau barang kepada yang membutuhkan, apapun ke Roma. Tempat Paus berkuasa, hal tersebut berakibat pada krisis keuangan yang melanda Roma. Saat terjadi krisis keuangan, Paus Bonifasius VIII mengumumkan tahun 1300 sebagai tahun Jumbil atau tahun khusus untuk pengampunan dan penghapusan dosa yang disebut indulgensi. Setiap surat pengampunan dosa yang akan digunakan harus dibayar dengan derma. Sejak saat inilah praktik jual beli surat pengampunan dosa terjadi. Akibatnya, Roma terbebas dari krisis ekonomi dan hasil penjualan surat pengampunan dosa dipergunakan untuk membiayai perang salib, membangun gedung-gedung gereja yang megah, dan lain sebagainya. Terus, kenapa sih reformasi gereja ini bisa terjadi? Gereja dianggap melakukan penyimpangan seperti yang sudah disebut di atas ya. Kalau pada agama Katolik ada yang disebut dengan indulgensi atau pengampunan dosa. Pada masa itu, gereja melakukan praktik jual beli alfat atau surat pengampunan dosa. Jual beli surat pengampunan dosa inilah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran gereja. Transaksi terkait pengampunan dosa kemudian ditentang oleh Martin Luther, seorang pastor dari Jerman yang menjadi pelopor gerakan reformasi gereja. Sebenarnya, secara garis besar, Luther tidak menolak prinsip pengajaran tentang indulgensi, tapi ia menentang penerapannya karena adanya transaksi untuk mendapatkan surat pengampunan dosa tersebut. Lalu, tumbuhnya peran negara. Selama abad pertengahan, pemerintah dalam satu negara dibayang-bayangi oleh kekuasaan gereja. Pada masa itu, Paus Bonifasius VIII mengeluarkan bule Unam Centum yang menyatakan bahwa kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi ada di tangan Paus, dan para raja adalah bawahan Paus. Artinya, pada abad pertengahan, gereja membawahi banyak kerajaan di Eropa. Tapi pada abad ke-14 mulai timbul keinginan dari negara-negara untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih independen. Dan semakin berkembangnya tradisi intelektual antara pertengahan abad ke-14 dan menjelang abad ke-15, mulai adanya ketidakpuasan terhadap gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri. Misalnya seperti John Wycliffe dan Jan Hus yang merupakan dua orang pendeta. Kemudian pada masa Renaissance muncul golongan pemikir yang mulai mempertanyakan otoritas gereja.
2. Perkembangan atau proses terjadinya reformasi gereja. Gerakan reformasi gereja diawali ketika Martin Luther memaku 95 dalil di depan pintu atau tembok gereja Wittenberg di Jerman. Secara garis besar, ke-95 dalil tersebut berisi kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja Katolik yang menurut Luther harus segera direformasi. Di dalam 95 dalil terdapat daftar penyimpangan yang terjadi di lingkungan gereja, termasuk para pejabatnya mulai dari imam, uskup, kardinal, sampai paus. Namun 95 dalil yang diinisiasi Luther tidak digubris oleh pihak gereja. Justru pemikiran Luther dianggap sesat. Luther bahkan diminta untuk mencabut ke-95 dalilnya oleh Paus Leo X dan Kaisar Charles karena dianggap menyimpang. Tapi Luther menolak permintaan tersebut. Pada 18 April 1521, sebagai bentuk penolaknya, Luther memulai gerakan Protestan. Gerakan Protestan menginginkan ajaran agama dilaksanakan sesuai dengan Alkitab. Gerakan inilah yang menandai lahirnya Kristen Protestan dan karena dibawa oleh Martin Luther, maka ajarannya disebut Lutheran. 3. Tokoh-tokoh reformasi gereja. 1. Martin Luther 1483 sampai 1546. Martin Luther merupakan pelopor gerakan reformasi gereja. Sebelumnya, beliau adalah seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Meskipun begitu, dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik, misalnya seperti praktik jual beli surat pengampunan dosa yang sudah kita bahas sebelumnya. Seharusnya pengakuan dosa bukanlah hal yang diperjualbelikan. Dalam gerakannya, Martin Luther terus gigih dalam melakukan reformasi. Selain menolak kehadiran paus dalam kekuasaan negara, dirinya juga berani menantang anggapan bahwa Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh para rohaniwan. Martin Luther yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan menolak gagasan itu. Menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik sebagai agamanya berhak untuk membaca Alkitab. Akibatnya, ia menerjemahkan sendiri Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Selain itu, Luther juga memanfaatkan mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg untuk memperbanyak ide-ide reformasi yang ia tuliskan. Hasil cetakannya itu juga disebar ke wilayah lain dengan cepat. Pada perkembangannya, kaum Protestan lebih banyak di Eropa bagian utara, sementara kaum Katolik mendominasi di Eropa bagian selatan. 2. Ulrich Zwingli 1484 sampai 1531. Ulrich Zwingli merupakan seorang pastor asal Zurich, Swiss. Ia mengadakan gerakan reformasi gereja pada tahun 1523 di kota asalnya. Gerakan yang diinisiasi Zwingli dapat dikatakan radikal. Ia tidak setuju dengan tradisi puasa sebelum perayaan Paskah. Selain itu, ia mencatat adanya korupsi dalam hierarki gereja. Zwingli juga mempromosikan pernikahan klerikal, melarang pemasangan gambar di gereja, serta melarang musik dalam kebaktian. Ajaran Zwingli kemudian menyebar ke wilayah lain di Swiss dan Jerman Selatan. 3. John Calvin 1509 dan 1564. John Calvin merupakan seorang pastor dan teolog asal Prancis yang kemudian melarikan diri ke Swiss. Ia memutuskan memisahkan diri dari gereja Katolik setelah terjadi kekerasan terhadap Protestantisme Prancis. Pada tahun 1536, ia menerbitkan buku Institution. Ia juga melakukan reformasi Jenewa, Swiss yang sebelumnya sempat dilakukan oleh William
Ajakan dibawa oleh John Calvin tersebut sebagai Alvinisme. Calvinisme pun segera berkembang ke seluruh Eropa dan menyebabkan pengolahan politik seperti perang agama di Prancis, revolusi Belanda yang membebaskan penjajahan Spanyol, kemerdekaan Standia dan pengawasan Inggris, regakan reformasi gereja di Irlandia dan lain-lain. 4. Henry merupakan Raja Inggris yang menjabat sejak tahun 1509 dan 1547. Henry menginisiasi gerakan reformasi gereja yang ditandai dengan pendirian gereja Anglikan karena penolakannya terhadap supremasi paus atau atas gereja-gereja Inggris. Pada saat itu, penyelenggaraan yang terjadi di gereja tidak bisa diadil dan dihukum di pengadilan. Paus juga mudah mengintervensi urusan politik dalam negeri. Dalam hal ini, raja tidak memiliki kendali terhadap apa yang dilakukan oleh paus. Di samping itu, Henry juga tidak setuju dengan ketentuan paus yang melarang perceraian. Saat itu Henry termasuk menceraikan istrinya sebelum kemudian menikahi Anne Boleyn. Beberapa bidang diantaranya: 1. Bidang agama. Dalam bidang agama, reformasi gereja berpengaruh pada munculnya aliran-aliran Kristus di Eropa. Misalnya, seperti Lutheran, Calvinis, dan Anglikan. 2. Bidang politik. Dalam bidang politik, reformasi gereja berdampak pada dua hal. Pertama, memperlemah pengaruh gereja Katolik dalam pemerintahan. Akibatnya, peran negara semakin kuat. Kedua, menguatkan peran negara menyebabkan munculnya sekularisme, yaitu pemisahan urusan agama dan pemerintahan. 3. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, perbedaan agama yang dihasilkan renovasi gereja memicu gesekan dalam masyarakat yang sering berakhir dengan perang. Contoh, di Holy Roman Empire, sang kaisar menganut Katolik tapi banyak rakyatnya yang menganut Protestan. Hal ini kemudian menjadi salah satu latar belakang terjadi perang 30 tahun 1618 dan 1648 di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.